Hai, apa kabar kalian? Semoga baik saja. Kali ini, aku akan bercerita tentang kejadian yang mungkin bisa kalian alami. Cerita ini berjudul Penumpang Malam. Cerita akan segera dimulai. Tutuplah matamu dan selamat mendengarkan. Bagiku setiap malam adalah sama. Entah malam yang sudah berlalu atau malam yang akan datang. Ya, memang sama. Jalan yang kulalui dan orang-orang yang kutemui. Setiap hari berjalan hampir tidak ada yang berbeda. Tapi pada suatu malam, malam itu berbeda. Ada kejadian yang sulit dipahami. Tahun ini aku genap berumur 20 tahun. Dengan sepeda motor, aku menjalani rutinitas kerja seperti biasanya. Melewati jalan, tempat, dan orang yang sama. Aku bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Aku berangkat pukul 8 pagi dan pulang terkadang sampai larut malam untuk lembur kerja. Rumah dan tempat aku bekerja berjarak lumayan jauh. Kota tempatku tinggal hanya kota yang kecil, tidak terlalu ramai. Cerita ini berawal saat malam itu ada seorang perempuan berumur sekitar 30 tahun menghentikanku. Di setiap pagi, aku selalu melihatnya menunggu di halte bus untuk berangkat bekerja. Saat aku melewati halte itu, dia selalu yang pertama berada di sana. Sehingga aku pun hafal dengan wajahnya, walaupun aku tak mengenalnya. Malam ini, aku pulang malam karena lembur. Rasanya sangat lelah. Seperti biasa, aku pulang ditemani sepeda motor kesayanganku. Tiba-tiba, di pertengahan jalan, ada seorang perempuan yang menjulurkan tangannya ke jalan. Aku menengok ke kaca spion. Tidak ada mobil atau kendaraan lain di belakangku. Dan hanya aku. Setelah lebih dekat, aku hafal wajah perempuan itu. Ya, perempuan di halte bus itu. Aku pun berhenti. Perempuan itu langsung bertanya kepadaku, apakah bisa ikut pulang? Rumahnya sebelah SPBU di depan sana. Walaupun cukup jauh, aku pun mengiyakannya. Lagi pula searah dan aku melewatinya. Di perjalanan, ada sedikit perbincangan. Mungkin aku panggil dia Ibu Halte. Ibu itu pulang larut karena sedang lembur malam ini. Dan jam segini di kotaku tidak ada lagi angkutan umum. Terus, kenapa dia berani ikut orang lain? Karena ternyata dia juga hafal denganku. Dia selalu melihatku saat menunggu di halte bus. Ya, karena helmku yang berwarna kuning menyala dan motor metik. Akhirnya kami sampai di SPBU, dan rumahnya berada di sebelahnya. Terlihat seorang anak kecil duduk di depan teras rumah. Dia berteriak memanggil ibu itu. Ibu itu senang karena sudah sampai di rumahnya. Dia berterima kasih dan menyuruhku untuk beristirahat sebentar. Tapi karena sudah malam, aku pun hanya berkata untuk mampir di lain waktu. Aku pulang dan beristirahat. Hari-hari kulalui seperti biasanya, berangkat bekerja dan berkumpul dengan teman-teman di akhir pekan. Terkadang memang terasa bosan. Ketika berangkat bekerja dan melewati halte itu, akhirnya aku selalu membunyikan klakson untuk menyapanya. Dan malam ini adalah malam yang kedua kalinya ibu itu ikut pulang bersamaku. Seperti biasa, anaknya menunggu di depan teras rumah. Tapi aku lihat ada seorang laki-laki juga menunggu bersama anaknya. Ternyata dia suaminya. Aku diajak untuk masuk ke rumahnya yang sangat sederhana untuk beristirahat sejenak. Ternyata suaminya juga bekerja lembur. Dan anak itu selama ini dijaga neneknya jika mereka bekerja. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Mungkin aku sedikit akrab dengan keluarga ibu itu. Keluarga yang sederhana dan baik hati. Dan ini ketiga kalinya aku mengantarkan ibu itu pulang. Tapi dia terlihat berbeda. Dia sangat begitu bahagia dan nampak sedikit pucat. Mungkin lelah karena lembur malam ini. Seperti biasa, anaknya menunggu di depan teras rumah.
Dia melihat ke arahku saat aku datang. Tapi malam ini rumahnya sangat ramai dengan orang-orang yang berpakaian serba berwarna hitam. Aku bertanya kepada ibu itu, tapi dia sudah berjalan ke dalam rumah. Aku pun menyusulnya. Dari jauh, aku melihat ada orang yang menangis terseduh-seduh. Di depannya ada seorang yang terbaring tertutup kain. Aku pun bertanya kepada seseorang di depan rumah itu, siapakah yang meninggal? Orang itu berkata bahwa yang meninggal adalah ibu dari anak itu. Aku kaget dan tak percaya karena baru saja aku mengantarkannya pulang. Setelah aku amati, ada sebuah foto di samping mayat itu. Dan itu benar, foto Ibu halte yang selalu kulihat di halte bus setiap pagi dan baru saja kuantarkan pulang. Seketika tubuhku terasa lemas karena hampir tidak percaya dengan kejadian ini. Dan siapakah yang kuantarkan pulang tadi? Sungguh malam ini adalah malam yang tidak biasa. Pagi datang dan aku berangkat bekerja seperti biasanya. Aku melewati halte itu, aku harap dia tidak ada di sana. Dan benar, tidak ada di sana. Aku berdoa semoga dia tenang di alam sana. Dan cerita selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu cerita selanjutnya dan sampai jumpa kembali.